berlabuh pada memang betul-betul. Dari dulu saya pendapat politik itu saya meriah Budiarjo itu. Karena saya satu-satu ngefans sama Meriam Budiarjo itu. Nah, beliau itu menyampaikan bahwa politik itu tidak maksudnya lebih dari dua. Satu mencerdaskan, dua mensejahterakan. Dan itu saya analisa dan pertimbangkan hari ini yang logis memenuhi indikator itu Bapak. Nah, artinya program perencanaan Bapak tentang 100 juta per seperti itu, saya kan tidak utuh untuk mendapatkan informasinya. Saya butuh memang diskusi sama Bapak, apa jawaban Bapak, klarifikasi Bapak tentang program itu. Karena menurut saya, argumentasi itu kuat, mesti didasari tiga hal. Satu, pendapat filosofis, pendapat yuridis, pendapat sosiologis. Karena ketika tiga hal itu tidak mampu gitu berikan indikator untuk membuat argumentasi, saya rasa itu dapat diperdebatkan dan mentah untuk kita sampaikan. Nah, kira-kira mendapat Bapak dengan program itu apa alasannya? Saya sudah mengalami langsung jadi wakil wali kota selama 5 tahun. Dan selama jabat itu, sebagian besar waktu saya berada di tengah masyarakat. Jadi di kantor itu paling 2-3 jam, sisanya saya turun berbagai macam kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan yang lain-lain. Dari hasil saya berkeliling itu, kemudian banyak warga dan tokoh-tokoh termasuk juga PFT yang menyampaikan bahwa di wilayah saya, di wilayah mereka itu belum tersentuh pembangunan. Nah, ketika itu memang saya sampaikan pada mereka itu bahwa prioritas pembangunannya adalah menyelesaikan dulu kantor-kantor layanan publik. Misalnya kaitannya erat dengan mencerdaskan tadi dan juga mesejahterakan dalam konteks layanan publik, bangun puskesmas, bangun rumah sakit, bangun kantor lurah, kantor camat, mall pelayanan publik, mempermudah perizinan investasi. Terakhir kantor wali kota. Dan setiap pembangunan itu, kantor-kantor itu, kantor dinas dan sebagainya, anggarannya tidak sedikit, banyak menyedot anggaran. Nah, kemudian setelah selesai ini, tentu kita punya mimpi besar, yaitu pembangunan infrastruktur yang inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah mesejahterakan. Jadi bagaimana supaya pembangunan APBD ini bisa menjadi stimulus ekonomi untuk mendorong kesejahteraan rakyat. Setiap pembangunan harus punya nilai itu. Kalau kita membangun sesuatu tanpa nilai yang mendorong kesejahteraan, berarti boleh dikatakan pembangunan itu kurang manfaatnya, kurang optimal. Saya mencontoh misalnya Sumantri Bojonegoro, saya ingin letakkan itu konsepnya adalah drainase kita terbentuk sehingga ada tambahan kurang lebih 1 meter kiri 1 meter. Tapi dari satu sisi bermanfaat, tapi sisi yang lain bagaimana supaya kawasan itu menjadi kawasan ekonomi baru. Dibangunlah pedestriannya, diberikan ruang-ruang kursi-kursi untuk anak-anak muda kumpul, dikasih lampu-lampu yang menarik, tumbuhlah ekonomi. Lebaran jalan berhasil, pertumbuhan ekonomi berhasil. Nah, banyak pelajaran-pelajaran saya yang akhirnya timbul satu mimpi bahwa setiap pembangunan harus punya daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga mesti. Nah, dengan program yang kita gagas, setelah pembangunan besar-besar selesai, kesinambungannya adalah membangun berbasis komunitas, basis komunitas, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tapi juga menjadi subjek pembangunan, menjadi pelaku, ikut berpartisipasi turut serta membangun kota Jambi dengan banyak hal, setenaga, sepikiran. Bisa juga kalau ibu-ibu mungkin di rumah ada kopi waktu orang gotong royong, teh, ada gorengan dulu, itu semua punya nilai yang sangat besar. Nah, makanya kemudian itulah 100 juta per tahun. Itu tentu dimulai dari musyawarah di level RT sendiri. Prioritaskan. Nah, mereka semua di masing-masing RT itu punya prioritas pembangunan yang beda-beda.
ada daerah yang membutuhkan kami ini berdebu, ada yang wah banyak sekali, ada yang tata kelola sampah ini jadi masalah terusin, ada yang ini banyak banyak balita posyandu kami tidak ada. Ada yang perumahan lama-lama lansianya yang banyak, butuh posyandu lansia dan lain sebagainya. Sehingga perbedaan-perbedaan itu kemudian diharapkan muncul musyawarah, ide gagasan yang sifatnya tidak top down tapi bottom up. Banyak yang mengkritisi, kenapa nggak pakai musrenbang aja? Iya. Itu kan sebuah alur proses pembangunan musrenbang. Dan saya sampaikan pengalaman saya setelah menjadi wakil wali kota, proses musyawarah perencanaan pembangunan. Usulan dari bawah itu jumlahnya 3.600 lebih usulan setiap tahun. Yang terrealisasi cuma berapa? 200. Gap usulan dengan yang terrealisasi jauh. Maka banyak yang ngomong, udah 10 kali ngusulin bank di planning, nggak pernah juga direalisasi. Dan harapannya hal-hal seperti itu bisa diatasi dengan didistribusikan langsung ke bawah dengan plafon 100 juta. Dibuat rencana dengan musyawarah. Bisa maksimal, memang itu sangat memberikan pembangunan sampai maksimal. Ada mungkin 1-2 RT, kawasan elit, infrastruktur bagus, tata kelola sampah bagus, ada inovasi program lain, misalnya pengembangan remaja yang berkaitan dengan kecerdasan. Hal-hal lain silakan. Tapi bagi yang memang sudah cukup, yang nggak perlu dipakai dan lain dia kembali lagi ke kita. Jadi konsep pertanggungjawabannya, ini kita sudah punya banyak program yang sebelum saya putuskan ini benchmarknya lah. Misalnya program-program pusat itu ada PNPM, ada Kotaku, itu semua berbasis sebuah kelola masyarakat pemberdayaan, dan program itu berhasil. Saya punya contoh, waktu saya jadi wakil wali kota, ada satu kawasan kumuh di Kelurahan Beringin, ada nasinya di depan rumah, jelek, banyak orang. Kemudian datang program Pak, ditutup drainasenya menjadi kawasan yang menarik, jadi taman. Nah, sebelum diperbaiki kawasannya, nah ini berkaitan dengan penyakit lingkungan. Anaknya sering nggak masuk sekolah karena diare, karena gangguan pencernaan. Bapaknya tukang bangunan sering nggak masuk karena tadi tertular, karena lingkungannya kumuh. Begitu itu diselesaikan, anak-anaknya bisa sekolah, prestasinya meningkat, bapaknya produktivitasnya meningkat. Nanti apa? Sejahterakan. Membangun kawasan kumuh menjadi kawasan bersih, itu membuat orang lebih sejahtera dan lebih cerdas, anaknya jadi berprestasi yang sebelumnya sering nggak masuk. Karena itu dari pelajaran-pelajaran itu saya meyakini program ini adalah pilihan yang menurut saya paling tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Dampaknya bisa ke kesehatan, bisa ke pendidikan, yang termasuk besar juga di ekonomi. Bayangkan 165 miliar APBD besar di tengah-tengah masyarakat, dampak pertumbuhan ekonomi luar biasa. Kebangunan lah, dan paling untungnya si anaknya belum jadi sekolah, dan itu saya sering ceritakan yang disebut dengan circular ekonomi. Itu adalah program-program, satu program sebetulnya dari visi misi saya itu kan melahirkan banyak program. Ini baru satu program yang memang saya angkat supaya menjadi diskusi pada akademisi, masyarakat. Nah, yang sering dipertanyakan pengawasan. Pengawasannya program-program seperti ini itu dimulai dari pendampingan. Kita punya 6.000 ASN, dibagi jumlah RT kita berarti rata-rata 3-4 orang. Kemudian ada lurah, ada camat, kemudian ada inspektorat, ada forum komunikasi pimpinan daerah. Dan saya kira warga, karena yang dibangun untuk dirinya, saya kira sangat serius mereka mengerjakan. Bahkan mungkin ya pengalaman saya, program-program pemberdayaan ini malah melebihi. Jadi kadang-kadang ada kurang sedikit semen, orang yang kaya sudah saya tambah. Jadi
partisipasi, walaupun tidak banyak, tapi itu masyarakat peduli terhadap